Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kartika Indah, mahasiswa Stikes Medistra Indonesia, ahli jenjang angkatan 3. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, yaitu pantau bayi, timbangan bayi dialasi dengan kain, pengukur panjang badan, ini jadi satu dengan timbangan bayi, Medline, stetoskop bayi, termometer, pen light, tong spattle dan handspoon di dalam bak instrumen, kom berisi air DTT, kom berisi kapas DTT, stopwatch, bengkok, gelas berisi air DTT, klorin, air sabun, tisu, masker, lampu sorot, handuk jika diperlukan. Ini ada apron, ada harness, dan alat pelindung diri. Kom berisi air klorin dan tong sampah. Praktek untuk pemeriksaan fisik pada bayi lahir, yaitu kita tetap menjaga kehangatan bayi. Terusnya jika bayinya telanjang, kita matikan AC terlebih dahulu. Terusnya kipas. Kita menilai keadaan umum bayi. Kita atur dulu posisi bayi terlentang untuk memudahkan tindakan. Lalu kita buka bajunya. Kita nilai keadaan umumnya: kepala, badan, ekstremitas, tonus otot, tingkat aktivitas, warna kulit, bibir, dan tangisan bayi. Dan prinsipnya jaga kehangatan bayi. Lalu kita mengukur antropometri, yaitu kita mengukur berat badan. Jika telanjang, kita kasih alas di timbangannya. Sudah dari 0. Lalu untuk mengukur tinggi badan, kita ukur tinggi badan bayinya. Karena tidak sampai, kita ukur tinggi badannya pakai Medline. Tinggi badan, kita ukur suhu, kita ukur tingkat kepala,
kita ukur lingkar dada, yaitu pengukurannya dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Kita melakukan pemantauan denyut jantung bayi, yaitu pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu bagian diafragma stetoskop dengan menggunakan kapas alkohol. Kita palpasi bagian apeks jantung dengan cara menempatkan jari telunjuk tepat di kiri sternum, palpasi secara bertahap dari area intrakontal kedua sampai area interkostal kelima ke garis tengah klavikula. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi. Hitung frekuensi selama 1 menit penuh dengan menggunakan stopwatch. Denyut jantung bayi normal itu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kita menilai pernapasan bayi. Menghitung pernapasan bayi selama 1 menit penuh dan lihat tarikan dinding dada ke dalam ketika bayi tidak menangis dengan menggunakan stopwatch. Lalu kita memantau pernapasan dalam, dangkal atau normal, dan apakah terjadi pola pernapasan. Kita perhatikan adanya tarikan dan dada bayi. Pernapasan normal yaitu 20 sampai 40 kali per menit. Tidak ada tarikan dada. Lanjut kita pemeriksaan head to toe. Pertama kita lihat melakukan pemeriksaan kepala. Kita inspeksi dulu bentuk kepalanya. Dia bulat, lonjong, apa ukuran dan tampilannya normal. Kemudian kita palpasi, kita raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Normal, rata, teraba cekung atau cembung. Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematurus atau hidrosefalus. Sedangkan yang terjadi terlalu kecil terjadi pada mikrosefal. Periksa adanya trauma kelahiran, misalnya adanya sepal hematom, perdarahan, kaput suksadeneum, dan kita perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefalis atau mikrosefalis. Lalu kita lihat rambutnya. Lihat rambutnya ini warnanya, apakah dia hitam, merah, putih, merah jagung. Kesuburannya, kita lihat lebat, tipis tidaknya, mudah rontok, tidak, botak atau tidak. Lalu kita memeriksakan pemeriksaan mata. Kita lihat mata, lihat apakah matanya terbuka atau tidak. Periksa jumlah matanya. Jumlah mata 2, posisi atau letak matanya, dia simetris atau tidak. Bila simetris, bila sudut mata sejajar dengan sudut telinga. Periksa koordinasi matanya normal atau tidak. Periksa adanya trauma atau tidak. Periksa skleranya, konjungtivanya, merah atau pucat, dilakukan dengan cara membuka palpebra inferior. Lihat pupilnya, normal atau tidak. Yaitu ada refleks labirin, dilakukan dengan memberikan cahaya pada pupil mata dari samping ke tengah. Pada pupil mata dari samping ke tengah, pupil normal akan mengalami miosis menyempit bila terkena cahaya. Lalu kita melakukan pemeriksaan telinga. Yang pertama yaitu kita inspeksi. Kita lihat jumlah telinganya, terusnya bentuk dan posisinya, simetris atau tidak, adanya serumen,
apakah ada radang. Kemudian daun telinganya ada atau tidak. Perhatikan juga posisi daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah biasanya terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Kemudian kita lihat lubang telinganya ada atau tidak, warna dan bau sekret telinga. Periksa juga fungsi pendengaran dengan suara fungsi pendengaran. Kalau misalkan dia bereaksi, berarti dia pendengarannya ada. Lalu kita palpasi daun telinganya. Lalu setelah melakukan pemeriksaan telinga, kita melakukan periksa hidung. Pemeriksaan hidung yaitu kita lihat dulu hidungnya bersih atau tidak, bentuk dan lebarnya simetris atau tidak. Bayi harus bernapas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan adanya obstruksi atau sumbatan jalan napas. Lalu periksa adanya sekret. Periksa adanya pernapasan cuping hidung. Jika cuping hidungnya mengembang, menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Lalu kita melakukan pemeriksaan mulut. Kita lihat dulu bentuk bibirnya. Bentuk bibirnya ini, dia simetris atau tidak. Dengan menggunakan jari, kita raba, periksa adanya, perhatikan daerah langit-langit mulut atau dengan scapula, tong spatel. Kita perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir, periksa apakah ada bercak pada mukosa mulut atau palatum. Kaji refleks routingnya. Masa umur aku berapa? Kita kaji yaitu refleks routing, yaitu apakah dia mencari puting susunya dengan cara menaruh jari di pinggir. Terusnya refleks suckingnya, menghisap. Refleks swallowing, menelan. Kita juga melihat lidahnya. Lidahnya dia warnanya ada kelainan atau tidak. Kita melakukan pemeriksaan leher, yaitu kita lihat leher dia simetris atau tidak. Bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Lalu lihat pergerakannya, dia harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Lalu kita palpasi, periksa adanya pembengkakan atau pembesaran dan fleksi kepala dapat dilakukan. Lalu kita menilai tonic neck reflex. Tonic neck reflex yaitu biasanya kita angkat pundak bayi. Jika bayi menahan atau ada gerakan menoleh ke kanan atau ke kiri, berarti dia refleksnya positif. Lalu kita melakukan pemeriksaan dada, torak dan jantung. Kita inspeksi dulu. Payudara dapat tampak membesar, tetapi ini normal, yaitu bentuknya. Kita lihat normal atau tidak. Pengembangan dada kanan dan kiri, dia normal atau tidak. Kita periksa kesimetrisan, itu gerakan dada, dia saat bernapas, pernapasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Kita lihat puting susunya juga. Puting susu, dia normal atau tidak. Kita palpasi pengembangan dada, simetris atau tidak. Kita auskultasi. Intensitas, durasi, dan suara napasnya. Lakukan saat bayi tidur atau keadaan tenang. Kita lakukan pemeriksaan tepat di atas jantung bayi. Kita palpasi bagian apeks jantung dengan cara menekan jari telunjuk tepat di kiri sternum
Kita palpasi secara bertahap dari area interkotal kedua sampai area interkotal kelima ke arah tengah klavikula kiri. Kita perhatikan keteraturan denyut jantung. Lalu kita hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Lalu setelah kita pemeriksaan dada, torak, dan jantung, kita melakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Kita tetap jaga kehangatan bayi. Kita lihat simetris atau tidak. Kedua tangan harus sama panjang, yaitu periksa dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah. Periksa jumlah jari. Kita perhatikan adanya polidaktili atau sindaktili. Periksa adanya paronosia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan. Lalu kita kaji refleks. Refleks yaitu refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur. Bayi akan mengembangkan tangan ke samping dan melebarkan jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Kalau refleks Moro diangkat. Lalu kita kaji refleks palmar grasping, menggenggam. Timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari bayi akan melingkar ke dalam seolah memegangi suatu benda dengan kuat. Lalu kita mengkaji refleks Babinski dengan cara mengusap atau menekan pada bagian menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas dan jari membuka. Kita mengkaji refleks Babinski, yaitu dengan mengusap atau menekan bagian menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas, dan kalau misalkan jarinya membuka berarti dia refleksnya positif. Lalu kita memeriksa bagian abdomen. Kita lihat bentuknya, datar, cekung atau cembung, dia membesar atau tidak. Observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernapas. Kita lihat tali pusatnya, ada perdarahan atau tidak. Lalu kita palpasi, periksa apakah ada massa atau tumor. Palpasi yaitu dilakukan dengan cara dari kiri bawah ke atas, kemudian dari kanan atas ke bawah. Apabila ditemukan bagian yang nyeri, tentukan lokasinya. Kita auskultasi bising ususnya. Kita auskultasi bising ususnya. Biasanya bising ususnya itu 5-35 kali per menit di kuadrat 4 secara bergantian. Selama 1 menit di setiap bagian. Memakai stopwatch. Lalu kita memeriksa genitalia bayi. Karena ini bayi perempuan, maka pada bayi cukup bulan biasanya kita periksa labia mayora itu telah menutupi labia minora. Pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Apakah adanya sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Lalu setelah memeriksa
alat genitalia, kita periksa bagian anus dan rektum. Kita periksa adanya kelainan atresia ani. Kita kaji posisinya, apakah sudah ada pengeluaran mekonium. Mekonium secara umum yaitu keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium block syndrome. Kemudian kita memeriksa tungkai dan kaki. Kita periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan apakah simetris atau tidak. Kemudian kita hitung jumlah jari-jari kaki. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalkan fraktur, kerusakan neurologis. Lalu kita mengkaji refleks Babinski, yaitu dengan mengusap dan menekan bagian menonjol dari dasar jari ke telapak kaki bagian atas. Bila jari-jari ngebuka, berarti dia refleks Babinskinya positif. Lalu refleks walking dengan cara angkat bayi dengan posisi berdiri. Pijakan bayi, kemudian nilai. Jika setelah pijakan kaki bayi menahan atau bahkan berusaha melangkah, berarti refleks walking positif. Kemudian kita periksa spinal punggung. Periksa spinal punggung dengan cara menelungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, adanya pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinal atau kolumna vertebra. Kita perhatikan memeriksa kulit, kita perhatikan kondisi kulit bayi. Kita warna, apakah ada warnanya cyanosis, pucat, kuning kecoklatan, ruam, pembengkakan, tanda-tanda infeksi. Periksa adanya bercak atau tanda lahir di bagian tubuhnya. Perhatikan adanya vernicaciosa. Vernicaciosa tidak perlu di lap atau dibersihkan. Kemudian perhatikan adanya lanugo, adalah rambut imatur atau yang halus, lunak dan sering menutupi kulit kepala, dahi dan muka. Baik, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir telah selesai. Setelah kita pemeriksaan fisik semuanya, kita rapikan alat-alat.